I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, Salam planter Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini, izinkan The Brondol menjawab sebuah kekecewaan dari sahabat The Brondol atau seorang petani yang berkomentar di kolom YouTube bicara tentang bibit bersertifikat. Karena beliau memberikan sebuah pernyataan yang tidak tepat, dan kalau mungkin dipahami oleh khalayak ramai, ini akan menjadi informasi yang salah, bahwa bibit yang resmi buahnya kecil-kecil dan sangat ringan, hanya menguntungkan pabrik saja. Ini hanya menguntungkan pabrik saja. Ini hal yang tidak benar. Bahwa di dalam bibit bersertifikat, spesifikasinya itu sudah tertera banyak hal yang bicara tentang potensi dari bibit itu sendiri. Bukan hanya dari tonase, tapi juga dari minyak. Karena satu hal yang harus kita pahami, bahwa ketika kita ngomong bibit bersertifikat, maka bibit tersebut adalah jenisnya tenera. Itu walaupun mungkin kalau ada penyimpangan genetik 0,00001% mungkin masih ada Dura atau Pisiveranya, tapi sangat jarang terjadi. Ini adalah menggunakan bibit bersertifikat rata-rata tenera. Ketika menggunakan tenera, maka potensi produksinya yang dikeluarkan oleh balai itu sudah jelas. Potensi produksi di tahun pertama berapa sih? Ini berapa sih? Ini berapa sih? Ini sudah jelas. Walaupun sangat tergantung dari kelas kesesuaian lahan ataupun dengan faktor yang lainnya. Di sore hari yang berbahagia ini, hal yang ingin saya sampaikan menjawab pertanyaan kekecewaan ini. Ketika ngomong bibit bersertifikat tapi dia memang memang kok produksinya kecil, itu gara-gara apa gitu kan? Maka sudahkah kita memberikan faktor tumbuh kepada tanaman kelapa sawit kita ini dengan memberikan kebutuhan yang sesuai yang diperlukan dia untuk berkembang dengan sangat baik gitu. Ketika kita memiliki kelapa sawit, kemudian bibit unggul misalnya dari Sokvin ataupun dari PPKS ataupun dari manapun, whatever. Tapi ketika bibit unggul tidak dilakukan pemupukan dengan sangat baik, maka hasilnya ya pasti akan jong. Itu karena ketika kita menanam bibit bersertifikat, tapi pemupukan tidak dilakukan, kemudian perawatan juga tidak, ya sama saja. Ibaratnya kita malah memberikan misalnya bapaknya gemuk, ibunya gemuk, apakah anaknya harus gemuk? Belum tentu. Stres ya kurus, nggak dikasih makan ya kurus. Ini harus dipenuhi dengan kasih sayang yang tepat. Tapi sehingga sebuah pernyataan yang ini adalah sangat tidak benar. Apakah selalu menguntungkan perusahaan? Juga tidak. Karena di dalam penentuan harga minyak kelapa sawit yang disepakati, yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan, itu juga ada angka rendemen yang berada di beberapa wilayah yang nanti akan menjadi bagian dari penentuan harga kelapa sawit atau harga tandan buah segar wilayah itu. Maka dengan menanam tenera, sahabat The Brondol semuanya, keuntungannya akan banyak. Karena bahwa ketika kita misalnya ngomong Dura buahnya gede tapi hanya potensi janjangnya juga sedikit, maka ya hasilnya sedikit. Tapi kalau kita ngomongin tenera, kemudian tadi produksinya kecil, buahnya kecil-kecil, berarti ada yang salah di dalam mekanisme base management praktis penanaman kelapa sawit kita atau budaya kelapa sawit kita. Sehingga harus kita evaluasi, baik kelas lahannya. Mungkin sekarang contoh, Bapak ini saya sudah mupuk, saya sudah merawat, sudah menyemprot, sudah bla 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 bla, produksi kok rendah. Ingat bahwa di dalam budidaya kelapa sawit yang tepat adalah bagaimana meminimalisir faktor pembatas kelapa sawit menjadi sangat sedikit. Jadi ketika lahannya berpasir, sebanyak apapun kita mupuk, tapi tidak ada perbaikan di dalam faktor pembatas pasir yang tidak bisa menyerap air dan unsur hara, dan ini berkali-kali The Brondol sampaikan, maka hasilnya juga pasti akan rendah. Sehingga yang harus kita pastikan kembali lagi adalah bagaimana kita bercocok tanam yang bagus dengan menggunakan bibit yang benar, perawatan yang bagus, pemupukan yang bagus, pengendalian gulma yang benar, jangan disemprot total. Itu kalau yang lahan berbukit harus dikasih teras, nanti buahnya pasti gede. Tapi harus menggunakan base management praktis yang benar. Jangan sampai kita menyalahkan bibit bersertifikat seperti ini. Wah, ini buat bersertifikat pasti kecil-kecil, buahnya kecil, ini hanya motor. Salah, Anda salah, saya bilang. Ini adalah sebuah pernyataan yang salah. Karena bahwa kemungkinan kita tidak boleh mengambil sebuah kesimpulan bahwa bibit bersertifikat hasilnya jelek kalau hanya menggunakan sampel dari masnya saja. Tapi harus menggunakan sampel banyak orang. Itu sehingga jelas apakah ada faktor pembatas dari lahan yang Mas miliki, perawatan yang Anda miliki, sehingga
kita tidak boleh mungkin The Brother adalah salah satu channel yang open saja, silakan saja. Tapi kalau memang harus saya luruskan supaya jangan sampai apa yang Mas sampaikan dan diterima oleh para pemula menjadi sebuah hal yang diyakini itu benar, padahal masih salah menyampaikan, seperti itu. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di sore hari berbahagia ini, di hari Ramadan ke-23 ya kalau nggak salah. Ini intinya adalah seperti itu. Maka mari kita bersama-sama memberikan sebuah pemahaman kepada para petani dan para planter semuanya berkaitan bibit bersertifikat. Dan satu lagi mungkin yang agak saya perpanjang sedikit bicara tentang bibit bersertifikat. Bibit bersertifikat itu adalah hanya salah satu saja, Mas. Hanya salah satu saja faktor menentukan keberhasilan di dalam budidaya kelapa sawit. Karena faktor yang lainnya juga banyak. Faktor perawatan itu juga banyak. Mau mengendalikan gulma, mau pupuk, mau apa. Kemudian kelas lahannya masih kelas lahan berapa. S1, S2, atau jangan-jangan tidak ada S-nya, tapi N. Tapi masih kita tanam. Ini juga perlu kita pertanyakan. Sehingga ibaratnya seperti ini, mungkin logikanya. Kalau kita beli terigu untuk memasak roti, maka kita tidak bisa menyalahkan merek terigu ketika roti kita nggak enak. Sementara kita juga tidak paham bicara tentang perawatan, spesifikasi yang benar, kemudian pemupukan yang benar, dan intinya faktor pendukung untuk membuat roti dipenuhi. Kita tidak boleh menyalahkan terigu itu. Sehingga mari kita bersama-sama memberikan edukasi yang tepat bagi para petani. Dan silakan saja, mungkin agak di bulan Ramadan ini memang agak sedikit pahit, jadi penjelasannya agak kemana-mana, tapi pada prinsipnya seperti itu. Dan ingat, ketika Anda beli bibit bersertifikat, maka belilah bibit itu berada pada balai benih yang benar. Ketika memang belum punya nomor untuk membeli balai benih yang benar, Anda dimanapun Anda berada, ini juga menjawab pertanyaan, Pak, ini saya di Kaltara, saya di Kaltim, saya di Kalbar, tapi aku mau beli bibit unggul di mana? Maka silakan WA dan saya akan kasih nomornya. Tapi ingat, setidak-tidaknya Mas tahu dulu varietas yang mau dicari apa. Karena tidak mungkin 22 balai diberikan semuanya, juga tidak mungkin. Karena juga masih ada waktu, menguras waktu dan sebagainya. Milih varietasnya. Pak Pendi, saya milih yang ngambil PPKS, bagaimana cara pesannya? Ini nomornya, ini aplikasinya. Pak Pendi, saya mau nyari Sokvin Lame misalnya. Oke, ini nomornya. Silakan dihubungi jam kerja. Seperti itu mekanisme permainan pemesanan kecambah kalau misalnya mau dibantu The Brother. Dan sekali lagi, The Brother tidak jualan kecambah, tapi akan membantu sahabat-sahabat The Brother untuk mendapatkan bibit kelapa sawit bersertifikat yang jelas potensinya. Dan sekarang yang paling lagi ramai adalah yang ngambil PPKS yang 239 PPKS yang buahnya wow banget. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di sore hari ini, yang ya fokusnya sudah mulai oleng. Tapi sekali lagi, sehat selalu bagi kita semuanya, dan semoga Allah memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan tanpa syarat bagi kita semuanya. Dan I love you semuanya. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.